La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 100 kali setiap hari. Jadi kalau dibagi setiap selesai sholat itu berapa Pak? 20 20 20 20. Sama kayak astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu Rasul dawuh, barang siapa yang membaca itu sehari semalam setiap hari 25 kali, maka dia dihitung sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imaradati la bi syafa'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila mu'alifah dal kitab Syekh Imam Jalaluddin Asyuti wa nafa'ana bi ilmi kitabana amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Man sapane wong qala kang ngucap sapa man kula yaumin ing dalam saben hari saben dinane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyata maratin kelawan 100 ambalan jaa mengutaka sapa man yaumul kiamat ing dalam dina kiamat bahwa julul khali utawi wajah man kal qamar itu kaya rembulan lailatul badri nalikane bulan purnama. Ini keutamaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 100 kali setiap hari. Jadi kalau dibagi setiap selesai sholat itu berapa Pak? 20 20 20 20. Sama kayak astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu Rasul dawuh, barang siapa yang membaca itu sehari semalam setiap hari 25 kali, maka dia dihitung sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah. Caranya para ulama dengan bijaksana setiap selesai sholat dibaca 5 kali. Jadi kalau di sini 3 kali ya. Nanti jenengan bagian menggenapkan sendiri nanti. Semua dornya gak sempat jamaah di sini, nanti baca sendiri. Di astagfirullahaladzim li wali walidayya itu 25 kali. Dia ada hitung-hitungannya. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 100 kali. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalu dzikri utawi paling utamane zikir la ilaha illallah iku la ilaha illallah. Wa afdhalu doa lan paling utamane donga alhamdulillah iku ucapan alhamdulillah. Jadi ada zikir, ada wirid, ada doa. Bedakan Pak ya. Ada zikir, ada wirid, ada doa. Wirid, ada zikir, ada doa. Nanti kita uraikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, qala wasdawu sapa Allah Ta'ala, qala sapa Allah, la ilaha illallah utawi la ilaha illallah iku kalamu ucapanku. Wa ana lan utawi isun huwa yaiku iku ingsun. Mangkalaha man sapane mangkala kang ucapna sapa man ha ing la ilaha illallah dakhala mangka mlebu sapa man khisni ing bentengku. Paman dakhala khisni paman lan sapane dakhala kang mlebu sapa man khisni ing bentengku amina mangka aman sapa man min iqabi saking siksaanku, hukumanku. Jadi pertama kita membahas tentang la ilaha illallah. Ada yang mengatakan itu zikir nafi isbat. Namanya zikir nafi is la ilaha illallah.
La itu meniadakan, tidak ada kecuali. Tidak makan kecuali saya. Berarti nggak ada yang makan sama sekali kecuali saya. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali kecuali. Yang pertama meniadakan, nafi. Yang kedua menetapkan. Meniadakan Tuhan sama sekali, isbat, menetapkan adanya itu Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah, manusia itu mencari sesuatu yang lebih tinggi. Nah, juga ya. Untuk menyelesaikan masalah, mencari sesuatu yang lebih tinggi. Kalau urusan penyakit, kita ke dokter nggak ngatasi, bawa ke UGD, nggak ngasih. Nah, bawa kemana paling canggih paling. Ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, wadah gempa, wadah malapetaka, nggak ada lagi, manusia nggak bisa ngatasi, nyari yang maha kuasa. Nah, konsep-konsep tentang maha kuasa itu banyak sekali. Ada menyebut Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu. Dalam Islam dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali illallah, kecuali Allah. Kata la pertama itu menunjukkan kata arti peniadaan, ya, tidak ada. La ilaha, ora ono pangeran. Di situ tuh ada kata yang dihilangkan, Pak. La ilaha maujudun illallah. Makanya la haula, ora ono daya, kekuatan untuk menghindar, maujud yang ada illa billah. Jadi dalam bahasa gramatika bahasa Arab atau nahwu, kata la ini di sini berfungsi untuk meniadakan segala jenis Tuhan, nggak ada. La nafi linafil jinsi. La yang berguna untuk meniadakan segala jenisnya. Jenis Tuhan ditiadakan. Terus setelah tidak ada, ditetapkan. Illa, kecuali. Saya nggak ngomong kecuali tasbih. Subhanallah, subhanallah. Saya nggak ngomong kecuali berarti ngomong nggak? Ngomong nggak, Pak? Ngomong, Pak. Tapi tasbih. Tidak ada Tuhan kecuali. Ada Tuhan nggak? Ada. Hanya Allah. Kalau kita belajar apa namanya? Belajar tentang tarekat itu juga menggunakan sarana dzikir la ilaha illallah. Dan tarekat itu ada gini aja, Pak. La ilaha. Jadi lafadznya. Di dalam diri kita ini digambarkan la ilaha. Nah, di sini ada nafsu syaitonia di sini. Di bawahnya puting susu dua jari ini bawahnya letaknya nafsu syaitonia. Di sini letak kekufuran, senang kemaksiatan. Nah, ada lagi di sini senang sembunyi, senang menyembunyikan amal, senang baik. Nah, ada nafsu ilahiyah juga, ada 7 titik ya. Semua itu adalah dorongan titik-titik nafsu, namanya latoif. Nah, itu kita perangi dengan la ilaha, makanya illallah. Illallah ditujukan ke sini. Di sini nih paling banyak kita hancurkan nafsu syaitania dengan la ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah di sini. Nafsu syaitania. Ada nafsu ilahiyah, nafsu ketuhanan. Pintar, mengetahui segala hal, penyayang. Nah, nafsu ketuhanan juga, Pak. Nah, teknisnya itu kalau orang tarekat ada yang nggak bernapas. Di sini dicatat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi harus ada gurunya, harus ada mursyidnya ya. Saya nggak kesasar. Ada tarekat Qadiriyah, Naksabandi, Tijani, terus dan lain sebagainya. Caranya ya ini la ilaha illallah. Nah, kalau di sini nih
menggunakan tambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena siapa yang membaca itu setiap hari semalam 100 kali, maka di hari kiamat dia datang wajahnya dalam keadaan berseri-seri atau bercahaya seperti bulan purnama. Berikutnya, waqala lan dawuh sapa Nabi Muhammad SAW, afdalu dzikri utawi paling utama dzikir la ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Wa afdalu doa alhamdulillah. Jadi ada zikir, ada doa, ada wirid. Kalau zikir itu mengingat Allah dengan jumlah yang bebas, ya. Allah 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, namanya zikir. Tapi kalau doa sampean punya permintaan tertentu, ya Allah mudahkan urusan saya ya Allah, nah, namanya doa permohonan, permintaan. Ada namanya wirid. Wirid itu kalimat-kalimat tertentu yang dibaca untuk mendatangkan sesuatu. Nah, wirid, namanya wiridan. Nah, wiridan nanti akan datang namanya warid. Ada wirid, ada doa, ada zikir. Yang paling bagusnya mana? Zikir. Zikir itu nggak minta apa-apa, cuma ingat sama Allah. Orang siapa yang berzikir, ada orang satu berdoa, satu berzikir. Itu nanti yang zikirnya akan dikasihkan lebih baik daripada orang berdoa. Ya Allah minta istri yang solihah, ya Allah nih anak yang soleh berbakti kepada orang tua, ya Allah mudahkan urusan saya ke tanah suci, ya Allah. Yang satu, lah ilallah, itu nanti dikasih itu, nggak pakai minta itu dikasih. Karena ingat, pentingnya orang ingat. Jadi orang yang sudah ingat itu makomnya makom kekasih. Orang kekasih Pak nggak minta dikasih Pak, duduk, ngerti perlu minum kasih nih. Pentingnya zikir. Kita disuruh zikir sebanyak-banyaknya. Makanya perintahnya Allah itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dari tidur, bangun tidur, kamar mandi, wudhu terus sama disuruh zikir terus. Mohon maaf ya, buat dari kamar mandi, berzikir. Terus pakai baju berzikir. Habis wudhu berzikir. Mau sholat itu berzikir. Apa zikirnya? Tapi ini auzubillahi min hamazati syayatin. Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni mutatahhirin. Tapi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tapi auzubillahi min hamazati syayatin, terus baca qul a'udzu birabbin nas, terus ilahi anta maksudi gitu ya. Macam-macam Pak ya. Allah akbar. Tengah-tengah salat disuruh ingat Allah, itu masih diganggu. Gimana caranya supaya lupa dia lah. Zikir. Kalau urusan zikir disuruh sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu paling gampang. Paling gampang tapi repot karena letaknya itu di pengendalian diri. Letaknya di pengendalian di penguasaan. Nanti kita akan berkunjung ke rumahnya kiai yang mengajarkan zikir dalam keadaan santai. Zikirnya itu disuruh sambil melihat TV, baca sholawat Pak. Zikirnya tuh sambil santai ini habis isya baca 400 kali. Nah, kita datang ke sana nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya sholawat sajaratun nukut. Bacanya itu setelah isya sambil duduk-duduk sama anak-anak baca itu. Coba bayangkan Pak, disuruh zikir dalam keadaan santai. Gimana sih? Serius aja susah, apalagi santai. Itu ngomong-ngomong menghafal gimana caranya ngomong. Kadang lupa bablas. Kadang ada yang saya makan setelah begitu ada masih jamal, masih kurang. Ada yang kurang 200. Ada yang kurang 60. Jadi
Zikir itu memang amalan yang gampang tetapi sulit. Karena apa? Letaknya karena pengendalian diri. Karena kita sendiri. Ada zikir, ada doa, ada wiritan. Kalau habis sholat itu namanya wiritan ya. Bismillah 33 kali. Terus maaf. Subhanallah 33. Hamdalah 33. Allah Akbar 33. Allah ma'ajirna minar. Allah ma'ajirna minar berapa kali? 7 kali. Yang betul itu barang siapa, kalau menurut hadisnya, barang siapa yang membaca Allah ma'ajirna minar setelah maghrib belum berkata-kata dan kakinya belum berubah, maka dia ditutupkan baginya 7 pintu neraka. Di neraka itu jumlahnya ada tuh Allah ma'ajirnanya berapa? 7 kali. Tapi ulama supaya gampang, pokoknya ganjil 3. Itu pun kalau sempat kadang nggak habis sholat langsung lancing. Assalamualaikum lancing. Ketika kaki masih gini, Allah ma'ajirna minanar, 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 Allah ma'ajirna wa fil walidaina minanar salim. Ada 7 neraka. Apa saja, Pak? Harus hafal, Pak. Harus hafal neraka itu nanti. Apa saja, Pak? Jahanam, Sakor, Sair, Hutoma, Hawiyah, Lago. Siapa, Pak? Begitu juga surga ada tuh, ada 7. Terus ditambah lagi, 1 lagi karena amalan hati dihitung, surga jadi 8. Saya rumuskan man halaja sakota hawa. Hawiyah, Jahanam, Lago, Jahim, Sair, Sakor, Hutoma, Lago, kata Lago. Semua manusia wa in minkum illa wariduha. Semua manusia akan melewati neraka jahanam. Semua. Yang saleh yang baik akan melewati neraka. Nanti kecuali yang diselamatkan. Jadi itu tadi wiritan Allah ma'ajirna minanar, ada syarat dan ketentuannya, jumlahnya ya. Dibaca setelah salat maghrib. Jadi kayak ini, Pak. Ada sayembara. Barang siapa yang ikut jalan santai di GMG, nah, pada saat 1 Muharram akan dapat hadiah gini. Selain hari itu tidak ada. Setelah maghrib, kalau kita dari neraka ini, di injil kita nih nggak tahu kapan ya. Sampai siapa duluan nggak tahu ya. Yang penting pokoknya selamat. Selamatkan dari neraka. Selamat ada kalanya direndam dulu ya. Ada kalanya yang kalau barbie khotib lewat saja di atas neraka. Ada yang seperti kuda dan lain sebagainya. Bahkan ulama Irsadul Ibad itu, andai kata saya direndam 40 tahun di neraka, saya mau 40 tahun loh, Pak. Dia itu orang alim. Kenapa? Karena setelah itu kan abadal abidin, selamanya, ya kan? Setelah 40 tahun selamanya, nggak ada berhentinya. Jadi 40 tahun itu nggak ada apa-apa. Salah beliau kan itu. Andai kata saya disiksa di neraka selama 40 tahun, saya terima. Kan ada ceritanya ini. Wa'alimun lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan itu akan disiksa sebelum penyembah berhala. Semua kita mohon perlindungan Allah dari
nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada zikir. Jadi zikir itu bisa menggunakan lafaz apa saja. Bisa menggunakan lafaz apa saja. Semua nih, sama menggunakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak ada hitungan namanya zikir. Tapi kalau 33 menjadi wirid. Ada zikir. Allahu hilang menjadi lillahi. Ya. Allah menjadi lillahi. Coba kata Allah dengan Allah menjadi lillahi. Nah, pertama hilang. Begitu lamnya dihilangkan menjadi lahu. Bagi Allah, untuk Allah. Terakhir hu. Kepunyaan hu Allah. Terakhir nggak ada lagi nafas. Sini tadi. Bisa zikir. Ada nggak zikir gitu Pak? Ada, makanya zikir khofi. Ada zikir sir, zikir khof. Zikir khof itu zikir yang tidak diucapkan. Semoga belajar tarekat ada itu Pak nanti Pak bicaranya sembarangan ya. Allah, lillah, lahu, hu. Nggak ada lagi yang diketahui. Nggak tahu Allah. Dia tahu ada yang Maha Kuasa. Semakin ke dalam, semakin universal. Semakin ke dalam, semakin universal. Jadi secara usaha manusia itu mengetahui. Penjelasannya tidak semua bisa sampai. Ada yang Yahudi, Nasrani disempurnakan dengan ajaran agama Islam. Orang-orang musyrikin juga percaya adanya kekuasaan, selain diri ya. Makanya dia disebut musyrik itu akhirnya menyekutukan adanya beberapa penguasa yang berbeda. Adanya penguasa yang berbeda, namanya disebut menyekutukan. Sekutu itu kan negara sekutu bersama-sama. Iran bersekutu dengan Pakistan, Amerika dengan Israel bersekutu. Menyekutukan Tuhan artinya mengadakan sekutu bagi Allah. Mengakui adanya kekuasaan selain Allah. Nah, itu kita tepis dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdalu doa dan utama-utamanya doa yaitu alhamdulillah. Musa pernah berkata, kasih wahyu Allah. Seandainya manusia itu dikasih apa saja terus dia cuma mengucapkan alhamdulillah sudah cukup. Dengan dikasih rumah, dikasih hadiah haji umroh, terus alhamdulillah itu sudah cukup Pak. Kok bisa begitu? Karena hakikatnya kita memuji Allah itu apa ya? Kita memuji Allah itu ada 4 ya. Memuji Allah, alhamdulillah kita memuji Allah. Kita memuji Allah ini juga orang tadi ini memberi juga karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lafaz la ilaha illallah itu kalau kita lihat dari sisi makharijul huruf yang kita tinjau tadi dari sudut pandang ilmu nahwu ya, gramatika. Sekarang dari sudut pandang ilmu tajwid. Lam itu makhrajnya sifatnya jahar ya. Kalau ha itu sifatnya hamas, napasnya mengalir. La ilaha illallah. Terus cara mengucapkan lafaz lam itu ada di ujung lidah mengenai gusinya gigi taring lah.
La ilaha illallah. Jadi dot dari sampingnya lidah bagian samping mengenai gigi geraham sampai ke gigi taring. Nah, di ujungnya lafaz dot ini adalah makhraj lam. Walau dol, subhanallah Pak ya, keindahan Al-Quran, dari dot langsung ketemu lam. Walau bolin. Nah, lam itu makhrajnya di depan sini, ya. Kalau orang sedang baca Quran, kalau fasih nggak boleh dibuat-buat, dosa nanti. Harus tepat, ya. Kalau orang berzikir, tidak asik, lain lagi. Karena asik, orang asik itu tidak masuk sarana hukum. Karena asik. Tadi ingat sudah Allah. Tapi kalau urusan tajwid, imam nggak boleh gitu. Jadi ada asyik, ada dalam ranah yang berkaitan dengan hukum ya. Jadi kalau jenengan zikir sendiri di rumah boleh. Allah, Allah, Allah. Ada yang begini Pak. Jadi gini. Jadi sabar nafas, udah, ya Pak. Oh. Ada yang di sebagian tarekat itu ada nama tarekat Saman. Syekh Saman itu adalah orang Madinah yang punya macam-macam zikir yang bertemu Rasulullah, terus disuruh menyebarkan zikirnya. Jadi tarekat Saman. Di kampung saya itu ada namanya zikir Saman. Setiap Ramadan. Zikirnya ada hai di Aceh ada. Di Aceh ada gitu. Ternyata itu bersifat universal ya, zikir-zikir itu ya. Hanya yang pakai. Nah, standarnya kita menggunakan la ilaha illallah. Afdhalu dzikri, paling utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Afdhalu doa, paling utama-utamanya doa alhamdulillah. Jadi sama punya apa saja keinginan, terus alhamdulillah, sudah cukup. Gak pakai robbana, alhamdulillah aja. Nah, kalau orang menerima nikmatnya baik, apa yang kita ucapkan Pak? Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau melihat yang buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, nih. Alhamdulillah ala kulli hal. Saking dekatnya kepada Allah nih. Kita bermotor alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang kalau sudah makomnya dekat, berarti Allah itu sayang sama saya nih. Saya dikasih ujian gini biar nggak ngelutus saya nih. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada namanya Syekh Sirri Sakoti ya. Sirri Sakoti itu di pasarnya itu kebakaran. Terus punyanya dia sendiri nggak kebakar, lapaknya sendiri nggak kebakar, dia mengucapkan alhamdulillah. Gara-gara salah ngucap itu dia tobat selama 30 tahun. Yang lain terbakar, rumah kita nggak terbakar. Selayaknya kita mengucapkan alhamdulillah, selayaknya. Dalam urusan pribadi kepada, tetapi kalau kita kaitkan dengan sosial, ya itu banget kan? Enak kok nggak kobongan, itu kobongan, kan lain. Iya, gak pengertian sama sekali, sama alhamdulillah aja, kebakaran loh. Gak punya empati sama sekali. Jadi kalau orang punya makom yang baik, ketika dikasih musibah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau musibah, alhamdulillah ala kulli
ala kulli hal. Motong kuku kok kena dagingnya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sama-sama zikir jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau pakai Quran. Sudah Ar-Rahman, dari sini ke tempat kerja baca Ar-Rahman. Ya. Dari sini ke tempat kerja baca ya, jadi zikir. Yasinnya jadi Bismillah juga bisa jadi zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya zikir itu ingat kepada Allah. Caranya macam-macam. Yang paling utama menggunakan la ilaha illallah. Nah, yang berikutnya doa. Doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berdoa. Orang yang nggak berdoa itu dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikira sombong nanti ya. Orang yang nggak berdoa itu dikira sombong. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada doa. Setelah ikhtiar, tawakal, pasrah, berikutnya mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Doa itu juga salah satu sarana untuk menolak takdir yang buruk. Buruk. Umpama nih, pas musim corona kita berdoa supaya nggak kena penyakit ya. Pas musim paceklik kita berdoa supaya diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan berdoa. Apa caranya berdoa? Nanti kalau sudah ketemu babnya nanti kita bahas. Di antaranya yang bisa menangkis kodok yang buruk itu adalah doa dan sedekah. Makanya dianjurkan sedekah 2000 sebelum subuh itu, jadi hari itu kita insya Allah tidak terkena, berharap tidak terkena musibah karena barokahnya. Walaupun cuma 2 hari, walaupun cuma 1000, jangan remehkan 1000, kalau dikatakan setahun 365 karena ulah itu ya, rutin ya. Itu Allah sayang juga orang istiqomah itu walaupun sedikit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Qala wasdawu sapa Allah Ta'ala mahulur sapa Allah. La ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah itu kalami ucapanku. Wa ana huwa. Dan saya adalah itu. La ilaha illallah. La ilaha illa ana. La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Tidak ada kecuali, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Allah. Nah, selanjutnya semua selain Allah adalah mumkinul wujud. Yang wajibul wujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu terserah Allah. Jadi kita dulu nggak minta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah menjadikan kita. Jadi kata ana itu adalah pinjaman. Dia juga pinjaman. Dia Mahmudi, dia Amin, itu pinjaman. Ketika dia mati sudah tidak ada. Nah, yang ada dia Allah. Saya pinjaman. Ketika saya sudah meninggal, yang ada hanya saya Allah. Berarti saya selain Allah adalah pinjaman karena enggak langgeng. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah adalah ucapanku dan saya adalah dia. Barang siapa yang masuk pada, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk bentengku. Jadi bentengnya Allah itu tidak dengan tembok yang menjulang. Bentengnya Allah tidak dengan senjata. Allah punya benteng sendiri. Bentengnya kalau jengking apa Pak? Untuk. Bentengnya jengking
Ulat, ulat itu nggak ngapa-ngapain orang itu gila pak. Megang dulu. Itu bentengnya apa? Saya itu nggak ngapa-ngapain kamu marah sama saya. Itu bentengnya. Allah membentengi ulat dengan hidup ini. Itu adikku lalu itu sawanan pak 3 bulan nggak mau makan gara-gara lihat ulat pak. Jadi nganter jemput orang ke bandara, terus salah satu yang jemput itu di jilbabnya itu ada ulatnya, terus dilepas dikibarkan, terus kena bajunya adik saya ini. Karena dia takut dengan ulat, langsung keluar mobil, bajunya buka pak gulung-gulung di aspal. 3 bulan sakit dia, kurus, gara-gara tahu lihat ulat. Walaupun mertuanya sawahnya banyak, dia nggak mau kesawah karena takut coba bayangkan pak. Siti Asia, Siti Asia itu kan menikah sama Fir, Allah membentengi karena dia orang soleh. Dimanapun orang soleh pasti dijaga Allah Subhanahu, dibentengi. Fir'aun setiap ke kamar hadanya itu nggak bisa bangun, Pak. Coba kan. Satu kamar, tapi nggak bisa bangun, apanya ini? Itu bentengnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad, ibunya itu nggak terima. Ibunya Nabi Muhammad namanya Ummu Jamil. Ibunya, istrinya Abu Lahab. Mana Muhammad? Kok dia sering ngejek-ngejek pamannya itu bawa pedang, Mas. Nabi Muhammad itu di depannya duduk sama Sayyidina Abu Bakar. Tidak kelihatan. Jadi bentengnya Allah tidak memerlukan tembok. Bentengnya kita bertetangga tidak perlu tembok. Sing apik karo tonggo, yang baik dengan tetangga, insya Allah kita dijaga sama tetangga. Entah itu kalau kacang hijau satu mangkok kayak, atau gorengan, atau nasi kotak, itu jadi benteng buat tetangga kita. Kita diamankan dengan tetangga, nggak pakai CCTV. Karena apa? Karena baik dengan tetangga. Eman itu kawan ada. Dulu kami pernah datangkan Pak Ariful Akmal, itu orang dari Sunda Pak. Dia sesepuh Sunda, orang Kemenak. Nah, ya dulu sini belum punya musola, kita ceramah tengah jalan di blok 8 dulu. Pak, yang baik Pak ya dengan tetangga Pak ya. Saya itu kalau pulang Pak, pulang ngaji gini, saya kasih tetangga itu. Jadi dia tuh tetangga tuh ngomong gini, kapan ya ada pengajian lagi gitu. Karena kebaikannya dengan tetangga, dia dijaga oleh tetangga. Jadi Islam ini merupakan proteksi buat kita. Selama kita mau mengamalkan Islam, insya Allah akan menjadi bentengnya kita yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang masuk bentengku, maka dia barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke bentengku. Dan barang siapa masuk bentengku, dia aku jaga, dia aman dari hukumanku. Ikut itu akibat, akib paling belakang, akibatul umur, belakang hari ya, belakangnya urusan. Akibat itu berasal dari kata ikut. Jadi banyak bahasa-bahasa yang kita pakai dalam pergaulan itu berasal dari bahasa Arab, Belanda, Portugis ya, campur ya. Kalau Portugis itu seperti Belanda seperti ini yang Belanda. Klompen, nah klompen. Terus apa Pak namanya Pak? Yang pakai kulkansi, nah. Bahasa Arab banyak sekali. Bahasa Arab DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakil perwakilan. Dewan, dewan. Jadi di Indonesia ini unik, bahasanya campur-campur. Kami rasa cukup sekian Pak ya. Semoga bermanfaat. Jadi yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 100 kali setiap hari. Berikutnya zikir paling bagus adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau kepingin selamat dari siksanya Allah harus masuk bentengnya. Sudah tahu nih kita dosa nih.
Baca la ilaha illallah, selamat dari siksanya Allah. Kami rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Malik al-Hakim Mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Waalaikumsalam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imaradati la bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab Imam Jalaluddin Asyuti wa nafa'ana bi ilmi kitabina amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Man sapane wong qala kang ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben hari, saben dinane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyata maratin kelawan 100 ambalan jaa mengotaka sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat bahwa julun khali utawi wajah man kal qamar itu kaya rembulan lailatul badri nalikane bulan purnama. Ini keutamaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 100 kali setiap hari. Jadi kalau dibagi setiap selesai sholat itu berapa Pak? 20. Sama kayak astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu Rasul dawuh, barang siapa yang membaca itu sehari semalam setiap hari 25 kali maka dia dihitung sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah. Caranya para ulama dengan bijaksana setiap selesai sholat dibaca 5 kali. Tapi kalau di sini 3 kali ya. Nanti jenengan bagian menggenapkan sendiri nanti. Semua dornya gak sempat jamaah di sini, nanti baca sendiri. Di astaghfirullahaladzim li wali walidayya itu 25 kali. Dia ada hitung-hitungannya. Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 100 kali. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dzikri utawi paling utamane zikir la ilaha illallah iku la ilaha illallah. Wa afdalu doa lan paling utamane donga alhamdulillah iku ucapan alhamdulillah. Jadi ada zikir, ada wirid, ada doa. Bedakan Pak ya. Ada zikir, ada wirid, ada doa. Wirid, ada zikir, ada doa. Nanti kita uraikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qala wasdawu sapa Allah taala, maula sapa Allah, la ilaha illallah utawi la ilaha illallah iku kalamu ucapanku. Wa ana lan utawi isun huwa yaiku iku ingsun. Mangkalaha man sapane mangkala kang ucapna sapa man ha ing la ilaha illallah dakhala mangko mlebu sapa man khisni ing bentengku. Waman dakhala khisni aman lan sapane wong dakhala kang mlebu sapa man khisni ing bentengku amina mangko aman sapa man min ikobi saking siksaanku, hukumanku. Jadi
Pertama, kita membahas tentang la ilaha illallah. Ada yang mengatakan itu zikir nafi isbat. Nah, namanya zikir nafi is la ilaha illallah. La itu meniadakan, tidak ada kecuali. Tidak makan kecuali saya. Berarti nggak ada yang makan sekali sama sekali kecuali saya. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali kecuali. Yang pertama meniadakan nafi, yang kedua menetapkan. Meniadakan Tuhan sama sekali, isbat menetapkan adanya itu Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah, manusia itu mencari sesuatu yang lebih tinggi. Nah, juga ya. Untuk menyelesaikan masalah, mencari sesuatu yang lebih tinggi. Kalau urusan penyakit, kita ke dokter nggak ngatasi, bawa ke UGD. UGD nggak ngasih. Nah, bawa kemana paling canggih kan? Ya. Ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, ada gempa, ada malapetaka, nggak ada lagi, manusia nggak bisa ngatasi, nyari yang maha kuasa. Nah, konsep-konsep tentang maha kuasa itu banyak sekali. Ada menyebut Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu. Nah, dalam Islam dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali illallah kecuali Allah. Kata la pertama itu menunjukkan kata arti peniadaan, ya, tidak ada. La ilaha, ora ono, pangeran. Di situ tuh ada kata yang dihilangkan, Pak. La ilaha maujudun illallah. Makanya la haula, ora ono daya, kekuatan untuk menghindar, maujud yang ada illa billah. Jadi dalam bahasa gramatika bahasa Arab atau nahwu, kata la ini di sini berfungsi untuk meniadakan segala jenis Tuhan nggak ada. La nafi linafil jinsi. La yang berguna untuk meniadakan segala jenisnya. Jenis Tuhan ditiadakan. Terus setelah tidak ada, ditetapkan. Illa kecuali. Saya nggak ngomong kecuali tasbih. Subhanallah, subhanallah. Saya baru nggak ngomong kecuali berarti ngomong nggak? Ngomong nggak, Pak? Ngomong, Pak. Tapi tasbih. Tidak ada Tuhan kecuali. Ada Tuhan nggak? Ada. Hanya Allah. Kalau kita belajar belajar tentang tarekat itu juga menggunakan sarana dzikir la ilaha illallah. Dan tarekat itu ada gimana, Pak? La ilaha. Jadi lafaz ini di dalam diri kita ini digambarkan la ilaha. Nah, di sini ada nafsu saitonia di sini. Di bawahnya potensi dua jari ini bawahnya letaknya nafsu saitonia. Di sini letak kekufuran, senang kemaksiatan. Nah, ada lagi di sini senang sembunyi, senang menyembunyikan amal, senang baik. Nah, ada nafsu ilahiyah juga, ada 7 titik ya. Semua itu adalah dorongan titik-titik nafsu, namanya latoif. Nah, itu kita perangi dengan la ilaha, makanya illallah. Illallah ditujukan di sini. Di sini nih paling banyak kita hancurkan nafsu saitonia dengan la ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah di sini. Nafsu saitonia. Ada nafsu ilahiyah, nafsu ketuhanan. Pintar, mengetahui segala hal, penyayang. Nah, nafsu ketuhanan juga, Pak. Nah, teknisnya itu kalau orang tarekat ada yang nggak bernapas. Jadi, di sini diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi harus ada gurunya, harus ada mursyidnya ya, supaya nggak kesasar. Ada tarekat Qadiriyah, Naksabandi, Tijani, terus dan lain sebagainya.
Sarannya ya ini, la ilaha illallah. Nah, kalau di sini nih menggunakan tambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Barang siapa yang membaca itu setiap hari semalam 100 kali, maka di hari kiamat dia datang wajahnya dalam keadaan berseri-seri atau bercahaya seperti bulan purnama. Berikutnya, waqala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri utawi paling utama-utamanya zikir la ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Wa afdalu doa alhamdulillah. Jadi ada zikir, ada doa, ada wirid. Kalau zikir itu mengingat Allah dengan jumlah yang bebas ya. Allah 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, namanya zikir. Tapi kalau doa sampai punya permintaan tertentu, ya Allah mudahkan urusan saya ya Allah, nah, namanya doa permohonan, permintaan. Ada namanya wirid. Wirid itu kalimat-kalimat tertentu yang dibaca untuk mendatangkan sesuatu. Nah, wirid. Namanya wiridan. Nah, wiridan nanti akan datang namanya warid. Ada wirid, ada doa, ada zikir. Yang paling bagusnya mana? Zikir. Zikir itu nggak minta apa-apa, cuma ingat sama Allah. Karena siapa yang berzikir, ada orang satu berdoa, satu berzikir, itu nanti yang zikirnya akan dikasihkan lebih baik daripada orang yang berdoa. Kalau ya Allah minta istri yang solihah, ya Allah nih anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, ya Allah mudahkan urusan saya ke tanah suci, ya Allah. Yang satu, lah illallah, lah illallah, itu nanti dikasih itu, nggak pakai minta itu dikasih. Karena ingat, pentingnya orang ingat. Jadi orang yang sudah ingat itu makomnya makom kekasih. Nah, orang kekasih Pak nggak minta dikasih Pak, duduk. Itu ngerti perlu minum kasih nih. Pentingnya zikir. Kita disuruh zikir sebanyak-banyaknya. Makanya perintahnya Allah itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dari tidur, bangun tidur, kamar mandi, wudhu terus sama suruh zikir terus. Mohon maaf ya, buat dari kamar mandi berzikir, terus pakai baju berzikir, habis wudhu berzikir, mau sholat itu berzikir. Apa zikirnya? Rabbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahirin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, terus baca qul a'udzu birabbin nas, terus ilahi anta maksudi gitu ya. Macam-macam Pak ya. Allahu akbar. Tengah-tengah salat disuruh ingat Allah, itu masih diganggu. Gimana caranya supaya lupa dia? Zikir. Kalau urusan zikir disuruh sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu paling gampang. Paling gampang tapi repot karena letaknya itu di pengendalian diri. Letaknya di pengendalian di penguasaan. Nanti kita akan berkunjung ke rumahnya kiai yang mengajarkan zikir dalam keadaan santai. Zikirnya itu disuruh sambil melihat TV, baca sholawat Pak. Coba zikirnya tuh sambil santai ini, habis isya baca 400 kali. Nah, kita datang ke sana nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya sholawat sajaratun nukut. Bacanya itu setelah isya, sambil duduk-duduk sama anak-anak baca itu. Coba bayangkan Pak, disuruh zikir dalam keadaan santai. Gimana sih? Serius aja susah, apalagi santai. Itu matang-mating menghafalkan gimana caranya, kadang lupa bablas. Kadang ada yang saya makan setelah
Begitu ada langsung diamal, masih kurang. Ada yang kurang 200, ya. Ada yang kurang 60. Jadi zikir itu memang amalan yang gampang tetapi sulit. Karena apa? Letaknya karena pengendalian diri. Karena kita sendiri. Ada zikir, ada doa, ada wiritan. Lagu salat itu namanya wiritan ya. Bismillah 33 kali. Terus maaf. Subhanallah 33. Hamdalah 33. Allah Akbar 33. Allah ma'ajirna minar. Allah ma'ajirna minar berapa kali? 7 kali. Yang betul itu barang siapa, kalau menurut hadisnya, barang siapa yang membaca Allah ma'ajirna minar setelah maghrib belum berkata-kata dan kakinya belum berubah, maka dia ditutupkan baginya 7 pintu neraka. Di neraka itu jumlahnya ada tuh Allah ma'ajirnanya berapa? 7 kali. Tapi ulama supaya gampang, pokoknya ganjil 3. Itu pun kalau sempat kadang nggak habis sholat langsung pancing. Habis sholat mulai pancing. Ketika kaki masih gini, Allah ma'ajirna minan nar, 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 Allah ma'ajirna wa fil walidaina minan nari salim. Ada 7 neraka. Apa saja, Pak? Harus hafal, Pak. Harus hafal neraka itu nanti. Apa saja, Pak? Jahanam, sakor, sair, khutoma, hawiyah, lago. Siapa, Pak? Begitu juga surga ada tuh, ada 7. Terus ditambahi lagi, 1 lagi karena amalan hati dihitung, surga jadi 8. Saya rumuskan, man halaja sakota hawa, hawiyah, jahanam, lago, jahim, sair, sakor, khutoma, lago, kata lago. Semua manusia wa in minkum illa wariduha. Semua manusia akan melewati neraka jahanam. Semua. Yang soleh yang baik akan melewati neraka. Nanti kecuali yang diselamatkan. Jadi itu tadi wiritan Allah ma'ajirna minan nar, ada syarat dan ketentuannya, jumlahnya ya. Dibaca setelah salat maghrib. Jadi kayak ini, Pak. Ada sayembara. Barang siapa yang ikut jalan santai di GMG, nah, pada saat 1 Muharram akan dapat hadiah gini. Selain hari itu tidak ada. Selain tidak ada. Setelah maghrib, kalau dari neraka ini, diinjin-injin loh kita nih nggak tahu kapan ya, siapa duluan nggak tahu ya. Yang penting pokoknya selamatkan dari neraka. Selamat ada kalanya direndam dulu ya, ada kalanya yang kalau barbie khotib lewat saja di atas neraka. Ada yang seperti kuda dan lain sebagainya. Bahkan ulama irsadul ibad itu, andai kata saya direndam 40 tahun di neraka, saya mau 40 tahun loh, Pak. Dia itu orang alim. Kenapa? Karena setelah itu kan abadal abidin, selamanya, ya kan? Setelah 40 tahun selamanya nggak ada berhentinya. Jadi 40 tahun itu nggak ada apa-apa. Saya beliau kan itu. Andai kata saya disiksa di neraka selama 40 tahun, saya terima. Kan ada ceritanya ini. Wa alimun lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan
itu akan disisa sebelum penyembah berhala. Semua kita mohon perlindungan Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada zikir. Jadi zikir itu bisa menggunakan lafaz apa saja. Bisa menggunakan lafaz apa saja. Semua ini sama menggunakan subhanallah, subhanallah, enggak ada hitungan namanya zikir. Tapi kalau 33 menjadi wirid. Nah, ada zikir. Allahu bilang menjadi lillahi. Ya. Allah menjadi lillahi. Coba kata Allah dengan Allah menjadi lillahi. Nah, pertama hilang. Begitu lamnya dihilangkan menjadi lahu. Bagi Allah, untuk Allah. Terakhir hu. Kepunyaan hu Allah. Terakhir nggak ada lagi nafas. Sini tadi. Bisa zikir. Ada nggak zikir gitu, Pak? Ada, namanya zikir khofi. Ada zikir sir, zikir khof. Zikir khof itu zikir yang tidak diucapkan. Semoga belajar tarekat ada itu Pak nanti Pak bicaranya, nah, sembarangan ya. Allah, lillah, lahu, hu. Nggak ada lagi yang diketahui, nggak tahu Allah. Dia tahu ada yang Maha Kuasa. Semakin ke dalam, semakin universal. Semakin ke dalam, semakin universal. Jadi secara usaha manusia itu mengetahui penjelasannya tidak semua bisa sampai. Ada yang Yahudi, Nasrani disempurnakan dengan ajaran agama Islam. Orang-orang musyrikin juga percaya adanya kekuasaan, selain dirinya. Makanya dia disebut musyrik itu akhirnya menyekutukan adanya beberapa penguasa yang berbeda. Adanya penguasa yang berbeda, namanya disebut menyekutukan. Sekutu itu kan negara sekutu bersama-sama. Iran bersekutu dengan Pakistan, Amerika dengan Israel bersekutu. Menyekutukan Tuhan artinya mengadakan sekutu bagi Allah. Mengakui adanya kekuasaan selain Allah. Nah, itu kita tepis dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wah, dari doa dan utama-utamanya doa yaitu alhamdulillah. Ibu Musa pernah berkata, kasih wahyu Allah. Seandainya manusia itu dikasih apa saja terus dia cuma mengucapkan alhamdulillah sudah cukup. Dengan dikasih rumah, dikasih hadiah haji umroh, terus alhamdulillah itu sudah cukup Pak. Gak bisa begitu, karena hakikatnya kita memuji Allah itu sama ya. Kita memuji Allah itu ada 4 ya. Memuji Allah, alhamdulillah kita memuji Allah. Kita memuji Allah ini juga orang tadi ini memberi juga karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lafaz la ilaha illallah itu kalau kita lihat dari sisi makharijul huruf yang kita tinjau tadi dari sudut pandang ilmu nahwu ya, gramatika. Sekarang dari sudut pandang ilmu tajwid. Lam itu makhrajnya sifatnya jahar ya. Kalau ha itu sifatnya hamas, napasnya mengalir. La ilaha illallah. Terus cara mengucapkan
lafaz lam itu ada di ujung lidah mengenai gusinya gigi taring la ilaha illallah. Jadi dot dari sampingnya lidah bagian samping mengenai gigi geraham sampai ke gigi taring. Nah, di ujungnya lafaz dot ini adalah makhraj lam. Walau subhanallah Pak ya, keindahan Al-Quran dari dot langsung ketemu lam. Walau bolin. Nah, lam itu makhrajnya di depan sini, ya. Kalau orang sedang baca Quran, kalau fasih nggak boleh dibuat-buat, dosa nanti. Harus tepat, ya. Kalau orang berzikir, tidak asik, lain lagi. Karena asik, orang asik itu tidak masuk sarana hukum. Karena asik, tadinya sudah Allah. Tapi kalau urusan tajwid, imam nggak boleh gitu. Jadi ada asyik, ada dalam ranah yang berkaitan dengan hukum, ya. Jadi kalau jenengan zikir sendiri di rumah boleh. Allah. Ada begini Pak. Jadi gini. Jadi tarik napas. Udah. Ya Pak. Oh. Ada yang di sebagian tarekat itu ada nama tarekat Saman. Syekh Saman itu adalah orang Madinah yang punya macam-macam zikir, yang bertemu Rasulullah terus disuruh nyebarkan zikirnya. Jadi tarekat Saman. Di kampung saya itu ada namanya zikir Saman. Setiap Ramadan. Zikirnya ada hai. Di Aceh itu ada. Di Aceh ada gitu. Nyata itu bersifat universal, ya, dikit-dikit itu, ya, hanya yang pakai. Nah, standarnya kita menggunakan la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, paling utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud doa, paling utama-utamanya doa alhamdulillah. Jadi sama punya apa saja keinginan, terus alhamdulillah, sudah cukup. Gak pakai robbana, alhamdulillah aja. Nah, kalau orang menerima nikmat yang baik, apa yang kita ucapkan Pak? Alhamdulillah, dinikmatihi tatimmus sholihat. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, alhamdulillah, dinikmatihi tatimmus sholihat. Kalau melihat yang buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, nih. Alhamdulillah ala kulli hal. Saking dekatnya kepada Allah nih. Kita bermotor alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang kalau sudah makomnya dekat, berarti Allah itu sayang sama saya ini. Saya dikasih ujian gini biar nggak ngelutus saya ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada namanya Syekh Sirri Sakoti, ya. Sirri Sakoti itu di pasarnya itu kebakaran. Terus punyanya dia sendiri nggak lapaknya sendiri nggak kebakar, dia mengucapkan alhamdulillah. Gara-gara salah ngucap itu dia tobat selama 30 tahun. Yang lain terbakar, rumah kita nggak terbakar, selayaknya kita mengucapkan alhamdulillah, selayaknya dalam urusan pribadi kepada. Tetapi kalau kita kaitkan dengan sosial, dia coba banget kan loh. Enak kono, gak kobongan, ini kobongan, kan lain. Iya, gak pengertian sama sekali, sampai alhamdulillah aja, kebakaran loh. Nah, gak punya empati sama sekali. Jadi kalau orang punya makom
yang baik ya. Ketika dikasih musibah, alhamdulillah binikmatihi tatimus solihat. Kalau musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Motong kuku kok kena dagingnya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sama-sama zikir jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau pakai Quran. Sudah hafal Ar-Rahman, dari sini ke tempat kerja baca Ar-Rahman ya. Dari sini ke tempat kerja baca ya jadi zikir, yasinnya jadi Bismillah juga bisa jadi zikir. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya zikir itu ingat kepada Allah. Caranya macam-macam. Yang paling utama menggunakan la ilaha illallah. Nah, yang berikutnya doa. Doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk berdoa. Orang yang nggak berdoa itu dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikira sombong nanti ya. Orang yang nggak berdoa itu dikira sombong. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada doa. Setelah ikhtiar, tawakal, pasrah, berikutnya mohon kepada Allah. Doa itu juga salah satu sarana untuk menolak takdir yang buruk. Buruk. Lama nih, pas musim corona kita berdoa supaya nggak kena penyakit ya. Pas musim paceklik kita berdoa supaya diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan berdoa. Apa caranya berdoa? Nanti kalau sudah ketemu babnya nanti kita bahas. Di antaranya yang bisa menangkis kodok yang buruk itu adalah doa dan sedekah. Makanya dianjurkan sedekah 2000 sebelum subuh itu. Jadi hari itu kita insya Allah tidak terkena, berharap tidak terkena musibah karena barokahnya. Walaupun cuma 2 hari, walaupun cuma 1000, jangan remehkan 1000. Kalau dikatakan setahun 365 karena ini itu ya rutin ya itu Allah sayang juga orang yang istiqomah itu walaupun sedikit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala qala wasdawu sapa Allah taala mahulur sapa Allah la ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah itu kalami ucapanku, wa ana huwa, dan saya adalah itu. La ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa. La ilaha illallah, tidak ada kecuali, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Allah. Nah, selanjutnya semua selain Allah adalah mumkinul wujud. Yang wajibul wujud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu terserah Allah. Jadi kita dulu nggak minta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah menjadikan kita. Jadi kata ana itu adalah pinjaman. Dia juga pinjaman. Dia Mahmudi, dia Amin, itu pinjaman. Ketika dia mati sudah tidak ada. Nah, yang ada dia Allah. Saya pinjaman. Ketika saya sudah meninggal, yang ada hanya saya Allah. Berarti saya selain Allah adalah pinjaman karena enggak langgeng. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah adalah ucapanku dan saya adalah dia. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk bentengku. Jadi bentengnya Allah itu tidak dengan tembok yang menjulang.
Bentengnya Allah tidak dengan senjata. Allah punya benteng sendiri. Bentengnya kalau jengking apa Pak? Untuk. Bentengnya jengking ulat. Ulat itu tidak ngapa-ngapain orang itu gila Pak. Itu bentengnya apa? Saya itu nggak ngapain kamu marah sama saya. Itu bentengnya Allah. Allah membentengi ulat dengan gini. Ibu adikku lan itu sawanan Pak 3 bulan nggak mau makan gara-gara lihat ulat Pak. Jadi nganter jemput orang ke bandara, terus salah satu yang jemput itu di jilbabnya itu ada ulatnya, terus dilepas dikibarkan, terus kena bajunya adik saya ini. Karena dia takut dengan ulat, langsung keluar mobil, bajunya buka Pak, gulung-gulung di aspal. 3 bulan sakit dia, kurus, gara-gara tahu lihat ulat. Walaupun mertuanya sawahnya banyak, dia nggak mau ke sawah karena takut coba bayangkan Pak. Siti Asia itu kan menikah sama Allah membentengi karena dia orang soleh. Dimanapun orang soleh pasti dijaga Allah Subhanahu, dibentengi. Fir'aun itu setiap ke kamar hadanya itu nggak bisa bangun Pak. Coba Pak. Satu kamar tapi nggak bisa bangun, apanya ini? Itu bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad, ibunya itu nggak terima. Ibunya Nabi Muhammad namanya Ummu Jamil. Ibunya, istrinya Abu Lahab. Mana Muhammad? Kok dia sering ngejek-ngejek pamannya itu? Bawa pedang, Pak. Nabi Muhammad itu di depannya duduk sama Sayyidina Abu Bakar. Nggak kelihatan. Jadi bentengnya Allah tidak memerlukan tembok. Bentengnya kita bertetangga tidak perlu tembok. Sing apik karo tonggo, yang baik dengan tetangga, insya Allah kita dijaga sama tetangga. Entah itu kalau kacang hijau 1 mangkok kayak, atau gorengan, atau nasi kotak, itu jadi benteng buat tetangga kita. Kita diamankan dengan tetangga, nggak pakai CCTV. Karena apa? Karena baik dengan tetangga. Eman itu gak ono. Dulu kami pernah datangkan Pak Ariful Akmal, itu orang dari Sunda Pak. Dia sesepuh Sunda, orang Kemenak. Nah, ya dulu sini belum punya musola, kita ceramah tengah jalan di blok 8 dulu. Pak, yang baik Pak ya dengan tetangga Pak ya. Saya itu kalau pulang Pak, pulang ngaji gini, saya kasih tetangga itu. Jadi dia tuh tetangga tuh ngomong gini, kapan ya ada pengajian lagi gitu. Karena kebaikannya dengan tetangga, dia dijaga oleh tetangga. Jadi Islam ini merupakan proteksi buat kita. Selama kita mau mengamalkan Islam, insya Allah akan menjadi bentengnya kita yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang masuk bentengku, maka dia barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke bentengku. Dan barang siapa masuk bentengku, dia aku jaga, dia aman dari hukumanku. Iqab itu akibat, akib paling belakang, akibatul umur, belakang hari ya, belakangnya urusan. Akibat itu berasal dari kata iqab. Jadi banyak bahasa-bahasa yang kita pakai dalam pergaulan itu berasal dari bahasa Arab, Belanda, Portugis ya, campur ya. Kalau Portugis itu seperti Belanda, seperti ini yang Belanda. Klompen, nah klompen. Terus apa Pak namanya Pak? Yang pakai kuitansi, nah itu. Bahasa Arab banyak sekali. Bahasa Arab DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakil perwakilan, Dewan, Dewan. Jadi di Indonesia ini unik, bahasanya campur-campur. Kami rasa cukup sekian Pak ya. Semoga bermanfaat. Jadi yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 100 kali setiap hari.
Berikutnya zikir paling bagus adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau kepingin selamat dari siksanya Allah harus masuk bentengnya. Sudah tahu nih kita dosa nih, baca la ilaha illallah, selamat dari siksanya Allah. Kami rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.